Salam saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Kita dapat bersama sekali lagi di dalam ibadah walaupun secara online dan melalui pujian penyembahan yang telah kita naikkan sebentar tadi. Pastinya telah mengangkat jiwa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, mengalami hadiratnya, kuasanya, sehingga kita dapat mengalami damai sejahtera Tuhan Yesus sendiri. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau setia dan tidak pernah berubah dahulu, hari ini sampai selamanya. Walaupun keadaan berubah di sekitar kami, tetapi kasih-Mu tetap selama-lamanya. Bahkan damai sejahtera-Mu menguasai seluruh kehidupan kami, dan kami tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, tidak perlu gusar, tidak perlu khawatir terhadap apa situasi, tetapi kami berpegang teguh kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat baik dan luar biasa baik dalam seluruh kehidupan kami. Kebenaran firman Tuhan akan kami dengar, dan biarlah kiranya Roh Kudus memberikan kami pengertian, supaya kami dapat mengerti tentang kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga 31 seperti mana yang dibaca pada awal ibadah kita tadi. Kita akan melihatnya seperti di screen yang saya akan paparkan. Kita akan membacanya sekali lagi. Firman Tuhan berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus kepada muridnya, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di antara kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa,
dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Yesus mengungkapkan kata, jikalau kamu mengasihi aku. Yesus memberi suatu kata dan juga ingatan bahwa orang yang mengasihi dia harus menuruti segala perintahnya. Dan kita akan belajar di dalam seluruh bagian firman Tuhan ini dengan suatu tema, mengenal Yesus Sang Penghibur. Mengenal Yesus Sang Penghibur. Saudaraku, bila kita melihat bagian firman Tuhan ini, kita tahu bahwa sebelum Yesus berpisah dengan mereka, meninggalkan mereka, maka dia mengingatkan mereka, mengajar mereka supaya mereka memahami apa yang dia mau sampaikan, supaya bila Yesus meninggalkan mereka, mereka berpegang kepada apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Dan ajaran Yesus itu adalah mengasihi Yesus seumur hidup, mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Dan dia berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudaraku, mengasihi Yesus, orang yang mengasihi Yesus harus menurut segala perintahnya. Itu kata Yesus kepada muridnya. Saudaraku, aku akan meminta kepada Bapa, kata Yesus, dan dia akan memberikan kepada mereka seorang penolong yang lain. Penolong yang disebut di sini adalah penasihat, penguat, penghibur, pembela, juru selamat, sekutu, dan sahabat. Pendamping yang mendampingi saudara dan saya. Siapakah itu yang Yesus sebut? Dia minta kepada Bapa, dan Bapa pasti akan memberikan seorang penolong yang lain. Dan penolong itu menyertai para murid selama-lamanya, kata firman Tuhan. Dan penolong itu kita sudah tahu di dalam ayat 17 mengatakan, yaitu Roh kebenaran yang membela, yang menuntun, yang menasihati saudara dan saya, yaitu Roh kebenaran. Dan Roh kebenaran ini adalah Roh Kudus. Saudaraku, kita dapat melihat Roh kebenaran dunia tidak dapat menerimanya, sebab mereka tidak mengenal Yesus. Mereka menolak Yesus. Sebab dunia tidak melihat dia secara mata rohani mereka. Dan mereka tidak mengenal dia. Itu sebabnya mereka tidak menerima dia. Tetapi murid-murid Yesus, kata firman Tuhan, kata Yesus kepada mereka, kamu mengenal saya. Kamu mengenal dia. Kamu mengenal Roh kebenaran itu. Sebab Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, menyertai kamu. Bukan saja menyertai kamu, tetapi diam di dalam kamu. Itu kata penghiburan Tuhan. Dan dia adalah Roh kebenaran, Roh penghibur yang memberikan saudara dan saya penghiburan selama-lamanya. Bahkan kepada murid Yesus, dia berkata, akan diam di dalam kamu. Sehingga dalam ayat 18 mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu. Saudaraku, kegelisahan yang menghantui hati para murid Yesus bila Yesus berkata bahwa dia harus pergi, harus menderita, harus dibunuh, harus mati di atas kayu salib. Maka mereka rasa gusar, gelisah, terganggu, takut, risau, dan sebagainya. Tapi Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saudaraku, itu ungkapan Yesus kepada para muridnya. Tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu, tanpa ada sokongan hidup, tanpa ada penolong, tanpa ada pendamping, tanpa ada orang di sisi hidup mereka. Dia kata, saya tidak akan meninggal kamu sebagai yatim piatu. Walaupun aku pergi, tapi aku akan datang kembali kepadamu. Berarti yang dimaksudkan Yesus di sini adalah selepas kebangkitannya dari kematian. Dia akan datang kembali. Tapi waktu Yesus mengungkapkan kata ini, mereka belum memahami apa yang Yesus katakan. Sehingga Yesus meneruskan perbicaraannya kepada murid-muridnya. Dia berkata, tinggal sesaat lagi. Apakah yang dimaksudkan Yesus? Sudah pastinya kematiannya yang bakal dia alami.
Dan juga selepas kematiannya, dia bangkit dari kematian. Dan selepas kebangkitannya dari kematian, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, bukan kepada dunia, tapi kepada murid-muridnya. Berarti Yesus berkata tinggal sesaat lagi menyatakan bahwa kematian dan kebangkitannya akan pasti terjadi. Dan dunia tidak akan melihat aku lagi, kata firman Tuhan. Kata Yesus kepada muridnya, tetapi kamu akan melihat aku. Saudaraku, itu suatu kata penghiburan Yesus kepada para muridnya. Mereka melihat Yesus sebab apa, saudaraku? Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Itu merupakan kehidupan ilahi yang Tuhan janjikan bagi kehidupan murid-murid yang percaya kepadanya, yang mengikuti dia. Kamu melihat aku, dan aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Itu merupakan kata penghiburan Tuhan Yesus. Dan pada waktu itulah kamu akan tahu, kata firman Tuhan, bahwa aku di dalam Bapa, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Itu merupakan suatu hubungan yang sangat erat, sangat rapat. Yesus tidak pernah dan tidak akan meninggalkan kita, meninggalkan muridnya. Walaupun dia berkata tinggal sesaat lagi. Itu menyatakan selepas kebangkitan Yesus dari kematian, maka kematian, maut tidak dapat menguasai kehidupan Yesus. Demikian Yesus memberi jaminan bahwa murid yang mengikut dia, percaya kepadanya, juga akan hidup. Dan hidup yang mereka miliki itu adalah karena Allah hidup di dalam mereka, Yesus hidup di dalam mereka, Roh Tuhan hidup dalam mereka, dan maka mereka dapat menjalani kehidupan ilahi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Dan Yesus meneruskan ajarannya. Ayat 21 mengatakan, dan barang siapa memegang perintahku. Tadi Yesus mengatakan, ayat 15 dia katakan, barang siapa mengasihi aku. Sekarang ini, barang siapa memegang perintahku. Memegang perintahnya harus melakukan perintahnya. Dan itu, kata Yesus, dialah orang yang mengasihi aku. Saudaraku, untuk menentukan saudara dan saya benar-benar memegang perintah Tuhan adalah bila Anda melakukan perintah Tuhan itu bukti Anda mengasihi Tuhan Yesus. Itu penekanan Yesus kepada murid-muridnya. Dan bila mereka mengasihi Tuhan Yesus, katanya, barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, kata Yesus. Mengapa, saudaraku? Sebab Yesus juga dikasihi oleh Bapa, karena Yesus menaati setiap perintah Bapa. Yesus melakukan dengan kepatuhan, ketaatan, sehingga dia dikasihi oleh Bapa. Dan bila muridnya mengasihi Yesus, kata Yesus, maka Bapa akan mengasihi mereka. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudaraku, bila kita berpegang kepada perintah Tuhan, bukan saja berpegang tetapi melakukannya, membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan bila kita mengasihi Tuhan, sudah pastinya, kata Yesus, Bapa di surga mengasihi saudara dan saya. Yesus juga akan mengasihi saudara dan saya. Dan dia akan menyatakan dirinya kepada saudara dan saya melalui pekerjaan Roh Kudus, melalui Roh Penolong, melalui Roh kebenaran yang dia janjikan kepada muridnya dan kepada saudara dan saya. Amin, saudaraku. Dan bila Yesus mengajar tentang perkara itu, Yudas yang bukan Iskariot, yaitu Yudas anak Yakubus, kalau dalam bahasa Ibrani-nya Yudas itu adalah Yehuda. Dan dia bertanya kepada Yesus, berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Maksud Yudas di sini adalah suatu pertanyaan bersifat politik, karena Yudas masih berpikir secara konteks perjuangan orang Israel
untuk melawan orang Romawi yang menjajah mereka. Saudaraku, Yudas mau kalau Yesus dapat menyatakan dirinya kepada dunia bahwa dia adalah raja yang akan membebaskan mereka daripada orang Romawi, itu lebih baik daripada Yesus sedang menyatakan dirinya kepada mereka, kepada murid-murid. Sehingga Yudas berpikir bahwa perlu dunia Romawi tahu. Perlu dunia di sekitar bangsanya, yaitu bangsa Yahudi, tahu bahwa ada seorang pribadi yang sedang datang dan telah datang dan sudah ada di tengah-tengah mereka untuk mengambil alih kepimpinan, untuk melawan orang Romawi agar mereka bebas daripada jajahan Romawi. Itu yang Yudas pikir. Bukan Yudas Iskariot, Yudas anak Yakubus. Tetapi bila Yudas bertanya berkaitan dengan perkara itu, maka Yesus menggunakan pertanyaan Yudas ini untuk menjadi suatu batu loncatan supaya Yesus dapat menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang dia mau sebut dan ajar kepada para muridnya. Yesus mengarahkan perhatian mereka kepada suatu hal yang lebih besar, yang lebih luas, yang lebih dalam, yang perlu mereka fahami. Bukan soal pemerintahan yang dilihat, yang kelihatan. Bukan soal politik untuk mengangkat Yesus menjadi pemimpin utama mereka. Seperti mana sebelum bagian firman Tuhan, seperti mana bab-bab sebelum ini yang saya pernah jelaskan tentang bagaimana orang Yahudi, orang Israel mau melantik, mengangkat, memaksa Yesus menjadi pemimpin mereka. Tetapi Yesus benar-benar menggunakan pertanyaan Yudas ini supaya dia mengarah perhatian mereka pada suatu perkara yang lebih benar, lebih luas, dan lebih dalam, di mana Yesus menjawab dalam ayat 23 mengatakan, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku." Saudaraku, Yesus memberi suatu penekanan untuk mengandaikan bahwa kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti firman-Ku. Dan Yesus menyebut perkara ini dalam ayat 15 tadi. Saudaraku, dan bila mengasihi Yesus katanya, Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Itu penekanan Yesus yang diulangi di dalam ayat sebelum ini. Dan Yesus mau supaya mereka jangan mengalihkan pandangan, pikiran, pusat mata mereka kepada hal-hal yang bukan kehendak Tuhan, bukan rancangan Tuhan, yang menghalangi mereka untuk melihat apa sebenarnya tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka, yang membuat mereka berpikir tentang dunia politik Israel supaya mereka dibebaskan dari tawanan Romawi. Yesus mau mengalihkan perhatian mereka, mengarahkan perhatian mereka kepada sesuatu perkara yang lebih penting, yaitu penekanannya adalah mengasihi Yesus. Dan jika mengasihi Yesus, pasti menuruti perintahnya. Dan bila menuruti perintah Yesus, setiap perintah-perintah yang ada di dalam Alkitab, yang Yesus perintahkan para muridnya lakukan, maka firman Tuhan sekali lagi berkata, Bapa akan mengasihi orang itu. Dan kami, Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus, dan Roh Kudus akan datang kepadanya. Bukan tidak datang, tetapi diam bersama-sama dengan orang itu. Kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ini datang, diam bersama-sama dengan mereka yang melakukan perintah Tuhan. Saudaraku, diam bersama-sama. Kita di dalam dunia yang penuh dengan dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Dunia dikuasai oleh iblis. Tetapi firman Tuhan berkata, Yesus berkata, bagi orang yang mengasihi aku dan menuruti perintahku, Allah Bapa, saya dan Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran, Roh penghibur, itu akan datang diam bersama-sama dengan orang yang
mengikut dan menurut perintah Tuhan. Saudaraku, jelas di sini nama Yesus disebut Immanuel, berkemah suci di tengah-tengah umatnya, diam bersama-sama, hadir, mendampingi. Dan itu merupakan hal yang sangat indah. Di dalam dunia yang penuh dengan segala macam keadaan, kehadiran Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu adalah kekuatan sebenar saudara dan saya untuk mempercayai dan mengasihi Dia. Bukan saja mengasihi, tetapi menuruti perintahnya. Amin, saudaraku. Dan berkat yang kita terima, yang Tuhan janjikan, adalah berkat khusus bagi orang yang menaati setiap perintah-perintah Tuhan. Dan bila orang itu menaati perintah Tuhan, maka kehadiran Allah itu langsung ada, hadir. Saudaraku, bila kita mengenal Yesus, sudah pasti kita harus mengikuti perintahnya. Orang yang tidak mengikuti perintahnya adalah orang yang tidak mengenal Yesus. Walaupun sudah bergelar orang Kristen, sejak lahir, membaca seluruh bagian firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, orang itu tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang itu sebenarnya tidak mengenal Tuhan Yesus. Tetapi Yesus berkata, bila kamu menuruti perintahku, kamu taat melakukannya, maka kamu benar-benar mengenal aku, dan kamu memang telah mengasihi aku. Firman Tuhan jelas menyatakan perkara itu. Mau mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan, pastikan hidup Anda benar-benar mau melakukan perintah Tuhan di dalam ketaatan yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita dapat melihat juga Yesus berkata, ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Itu merupakan sudut negatifnya. Kalau tidak mengasihi Tuhan, pastinya tidak menuruti perintahnya. Berarti kalau engkau dan saya hidup secara agamawi, hidup sebagai orang Kristen, Anda tidak menuruti perintah Tuhan, apa yang Dia mau Anda lakukan, sebenarnya Anda orang yang tidak mengasihi Tuhan. Walaupun lagu menyatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Walaupun lagu itu berulang-ulang disebut, dinyanyikan setiap masa, saudaraku, bila Anda dan saya tidak menuruti perintah Tuhan, sebenarnya Anda tidak mengasihi Tuhan Yesus. Itu kata Yesus. Dan firman yang kamu dengar, itu yang sedang kamu dengar sekarang ini, Dia katakan, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku. Apa yang aku katakan, aku ajarkan kepada kamu pada hari ini, bukan datang daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Berarti Yesus sangat taat, setia, melakukan apa perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Dia benar-benar mengosongkan dirinya di takhta sucinya, menjadi manusia, mengambil rupa manusia, berinkarnasi, hidup seperti manusia, mengalami penderitaan, kesukaran, cabaran, tantangan, penganiayaan, penolakan, tetapi Dia tetap melakukan kehendak Tuhan sampai akhir hidupnya. Dalam perjalanannya sekarang ini, Dia sedang memberitahu kepada murid-muridnya bahwa Dia akan mengalami kematian. Dan memang Yesus pernah berkata, kalau boleh jauhkanlah cawan penderitaan ini, yaitu kematian. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu Bapa terjadi dalam kehidupanku. Sehingga Yesus lebih mengutamakan kehendak Bapa surgawi. Dan Yesus berkata bahwa Allah Bapa yang mengutus aku harus patuh kepadanya. Dan Yesus benar-benar patuh kepada apa yang Allah Bapa perintahkan kepadanya. Tujuan Allah Bapa mengutus Dia untuk mati di atas kayu salib, menebus saudara dan saya dari semua dosa-dosa yang saudara dan saya pernah buat, dan Dia telah menyelesaikannya di atas kayu salib. Dan di dalam ayat 25 Dia berkata, semuanya itu kukatakan kepada kamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Saudaraku, semasa Yesus berada dengan mereka, Dia mengajar walaupun mereka sukar untuk mengerti, samar-samar, kabur,
Bahkan mereka bingung. Mereka berpikir secara duniawi, mereka masih berpikir secara manusiawi mereka. Tapi Yesus memberi penekanan kepada hal yang lebih penting. Dan dia terus mengajar dan tidak pernah dia berhenti untuk mengajar. Kerinduannya, kasihnya kepada murid-muridnya. Dia mengajar mereka ajaran Tuhan. Dan benar-benar Tuhan menyatakan kebenarannya yang harus mereka pegang sebagai orang yang mengikuti dia. Kalau disebut di atas tadi, tinggal sesaat lagi, yaitu ayat 19. Dan kalau ayat 18 mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dan Yesus memberi suatu penghiburan kepada mereka dan janji. Di dalam ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu, dan dia akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku, disebut di sini Roh penghibur, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong yang diutus, yang dikirim oleh Bapa setelah Yesus naik ke surga. Saudaraku, hal ini sangat jelas menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah seorang uknum ataupun pribadi, dan bukannya suatu pengaruh dan suatu kuasa. Banyak orang salah tanggap bahwa Roh Kudus itu adalah suatu kuasa, suatu pengaruh, dan tidak meletakkan Roh Kudus itu sebagai uknum ataupun pribadi. Seperti mana dalam firman Tuhan yang telah kita lihat tadi, dikatakan di dalam ayat 23, dia katakan, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yaitu orang yang menaati firman Tuhan. Saudaraku, bila kita melihat tentang Roh penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa kepada orang-orang percaya. Dan Roh Kudus ini akan meneruskan apa yang diajarkan oleh Yesus tentang kebenaran, dan kebenaran itu telah Yesus sendiri. Dan Roh Kudus memang akan menyatakan tentang siapa Yesus, kebenaran-kebenaran dalam Yesus. Karena peranan Roh Kudus adalah menginsafkan dunia tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Dan kita dapat melihat bahwa ini merupakan suatu penghiburan kepada para muridnya, supaya mereka jangan gelisah, supaya mereka jangan terganggu, supaya mereka jangan gusar, supaya mereka jangan khawatir, supaya mereka jangan takut. Karena Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa, oleh Yesus itu datang kepada mereka. Dan kita dapat melihat, saudaraku, bahwa Roh Kudus ini akan mengingatkan kita dari semua apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Mengingatkan para murid tentang apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan kita dapat melihat hari ini, bukti daripada apa yang diajar oleh Yesus adalah kesaksian yang ditinggalkan oleh para rasul, di mana mereka telah menulis perjanjian baru. Dan itu merupakan hasil karya pekerjaan Roh Kudus yang memberikan mereka ilham untuk menulis apa yang Roh Kudus nyatakan tentang kebenaran tentang Yesus Kristus. Dan mereka bersaksi tentang Yesus Kristus itu dengan luar biasa, yaitu peranan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Saudaraku, Yesus berkata kepada muridnya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Dan sekarang pun juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya
dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini." Saudaraku, seperti yang Yesus ungkapkan tadi, Dia tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Dia akan datang kembali. Yesus juga memberitahu sesaat lagi Dia akan meninggalkan mereka, tetapi mereka akan melihatnya kembali. Dan Yesus memberi penekanan bahwa Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus. Dan Dia akan mengajar para murid-Nya. Dan mereka akan diingat tentang segala pengajaran yang diajar oleh Yesus. Sehingga Yesus mengakhiri katanya kepada murid-Nya, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu." Saudaraku, bila Yesus menyatakan kebenaran yang Dia sampaikan kepada murid-Nya, maka untuk disertai oleh Tuhan, oleh kasih-Nya, melalui Roh Kudus yang telah diutus, yang telah diutus oleh Bapa kepada murid-murid-Nya, dan juga kepada kita pada hari ini. Ada dua perkara yang perlu supaya saudara dan saya disertai oleh Tuhan, disertai oleh Roh Kudus, dan disertai oleh Bapa, dan kasih Bapa, kasih Yesus, dan kasih Roh Kudus menguasai kita. Yaitu, kita perlu berpegang kepada perintah Tuhan, menaati perintah Tuhan, dan menuruti perintah Tuhan. Saudaraku, berpegang, menaati, dan menuruti perintah-perintah Tuhan adalah hal yang perlu supaya Anda dan saya disertai oleh Tuhan, disertai oleh Roh Kudus di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tanda mereka mengasihi Dia adalah mereka menaati perintah-Nya. Saudaraku, kalau engkau selama hidupmu dalam sejak kebelakangan ini mulai menyimpang dari jalan Tuhan, mulai meninggalkan Tuhan, mulai meninggalkan kebenaran firman Tuhan, mulai menolak bisikan Roh Kudus dalam kehidupanmu, Roh Kudus selalu berbisik untuk meminta Anda merenung kebenaran-kebenaran firman Tuhan, merenung, membaca firman Tuhan setiap hari. Tapi kita mengabaikan bisikan Roh Kudus itu, kita tidak akan menemukan kebenaran, dan kita akan hilang di dalam arus dunia ini karena tidak ada kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kembalilah mencintai firman Tuhan itu, mengkaji Alkitabmu setiap hari, dan menghidupinya dalam kehidupan harianmu. Itu yang Tuhan mau. Membaca, merenung, dan melakukan firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan, agar pikiran Anda, hati Anda dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, untuk Anda mampu menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan ketidakbenaran. Saudaraku, hal yang kedua, dalam kita mengenal Yesus Sang Penghibur dan Roh Penghibur yang Dia utus, yang Allah Bapa utus, yaitu Roh kebenaran, Roh penolong, yang mendampingi, yang menuntun, yang membela kita. Dan untuk disertai oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, hal yang kedua perlu dalam kehidupan saudara dan saya adalah membuka hati dan diri untuk Roh Kudus. Hati kita perlu dipenuhi, didiami oleh Roh Kudus. Bila hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka buah-buah roh yang akan muncul dari kehidupan kita. Saudaraku, peranan Roh Kudus di akhir zaman ini sangat diperlukan. Bila kita menolak peranan Roh Kudus dalam kehidupan, maka kita berjalan di dalam kesesatan. Saudaraku, untuk mempercayai Tuhan, kita tidak ada istilah setengah-setengah. Untuk mengasihi Tuhan, tidak ada istilah setengah-setengah. Kita perlu 100%. Kita perlu sepenuh hati. Kita perlu segenap hati, segenap akal, segenap kekuatan kita untuk mengasihi Dia.
Mengapa saudaraku? Karena Roh Kudus hanya dapat menjadi penolong bila saudara mempunyai komitmen yang penuh kepada kebenaran. Dengan itu, jika ada sikap-sikap yang tidak benar dalam kehidupanmu, buang itu. Buang segala kejahatan yang menguasai hidupmu, pikiranmu, hatimu. Mungkin kekerasan hatimu, kemarahan yang tersimpan lama, dendam, kebencian, pembohongan, penipuan, kesombongan, dan sebagainya. Buang itu dari hatimu, supaya Roh Tuhan dapat bebas bekerja, membentuk engkau, menuntun engkau, membimbing engkau di dalam kebenaran Tuhan. Sebagai kesimpulan firman Tuhan pada hari ini, tanpa kasih kepada Kristus, semua usaha kita untuk menaati perintahnya hanya merupakan legalisme, suatu rutin, keagamawian yang tidak ada maknanya kalau tanpa kasih Kristus. Semua usaha kita untuk menaati itu tidak akan dapat terjadi. Kepada orang yang mengasihi Kristus serta berusaha untuk senantiasa menaati perintahnya, Kristus menjanjikan kasih yang khusus, kasih karunia dan kehadirannya yang mendiami saudara dan saya, yaitu Roh Kudus. Menaati kebenaran firman Tuhan, maka kehadiran Tuhan itu dapat kita alami dan rasai. Bagi dunia yang tanpa Kristus, saudaraku, damai sejahtera adalah suatu harapan yang hampa. Tetapi bagi manusia yang didiami oleh Roh Kudus, damai sejahtera dapat menjadi kenyataan. Kita tahu pandemik telah membuat ramai orang cemas, gelisah, takut, tidak ada damai, hilang harapan. Tetapi bila Roh Kudus di dalam kehidupanmu, damai sejahtera Allah itu menguasai engkau, sebab engkau memiliki roh yang lebih hebat dari semua roh apapun di dunia ini, yaitu roh penolong, roh kebenaran, Roh Kudus. Amin, saudaraku. Sehingga Yesus mengatakan di dalam ayat yang terakhir tadi, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Tidak sama seperti yang diberi oleh dunia ini. Dan Roh Kudus itulah pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Izinkan Roh Tuhan, Roh kebenaran, Roh penolong mengalir, menguasai hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Sehingga damai sejahtera Allah, damai sejahtera Kristus, damai sejahtera dari Roh Kudus itu meliputi, menguasai, menaungi engkau selama-lamanya. Mari kita menyanyikan lagu Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupanmu, saudaraku. Bila ada sesuatu ketidakbenaran dalam kehidupanmu, melanggar perintah Tuhan dan tidak menaati perintah Tuhan, meninggalkan kebenaran-kebenaran Tuhan dalam kehidupan, kembali kepadanya, bertobat, buka dirimu, hatimu untuk menerima lawatan Roh Tuhan dalam kehidupan. Sebab Roh Tuhan inilah yang dijanjikan oleh Yesus, Roh penghibur, Roh penolong, Roh kebenaran yang akan menuntun engkau, yang akan membela engkau, yang akan membimbing engkau, yang menjadi penasihat engkau. Dan dia akan diam bersama-sama dengan engkau, bukan saja dengan engkau, tetapi diam di dalam hatimu. Undang dia masuk, undang dia menguasai hidupmu,
sehingga engkau mampu bertahan menghadapi apapun liku-liku hidup ini, cabaran hidup ini. Karena Yesus benar-benar mau engkau hidup dalam kebenaran. Mengasihi Yesus, mengasihi kebenarannya, dan melakukan kebenarannya dengan penuh ketaatan, maka Roh Tuhan akan membimbing engkau selama-lamanya. Bapa, biarlah kiranya kebenaran firman-Mu ini akan mengambil tempat dalam seluruh kehidupan jemaat Tuhan, agar kami tetap setia padamu, mengasihi engkau selama-lamanya. Dan biarlah kiranya kasih kami ditunjukkan melalui ketaatan kepada firman-Mu, melakukannya, dan benar-benar mengikuti kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Kuasai kami, supaya kami benar-benar mengalami Tuhan sendiri, mengenal Tuhan sendiri, dan hadirat Roh Tuhan itu akan membuat kami lebih mampu menjadi pengikut Tuhan yang setia sampai akhir hidup ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan semua.